Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita berjumpa, kita bertemu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa muliakan kita semua dan di akhirat. Melanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah. Kita mengutip dari Sirah Nabi Muhammad SAW, membahasnya secara ringkas, dan kita membahas dari berbagai hal juga yang kita akan sampaikan di malam hari ini insyaAllah. Pembahasan kita kemarin seputar perang Fijar dan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah dan mahar yang Nabi Muhammad berikan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Malam ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita tentang memperbaiki bangunan Ka'bah. Malam ini kita melanjutkan pembahasan sirah tentang memperbaiki bangunan Ka'bah. Terjadi banjir yang merusak dinding dan bangunan Ka'bah sehingga rusak dan rubuh. Maka semua kabilah sepakat untuk bukan merenovasi tapi membangunnya kembali. Karena sudah retak, rubuh, maka mereka membangunnya kembali. Pada saat mereka mengumpulkan uang, mereka sepakati bahwa tidak boleh ada uang yang haram yang mereka akan taruh dalam bangunan Ka'bah ini, atau yang mereka sumbangkan untuk pembangunan Ka'bah. Ini Rasulullah SAW belum diutus, belum mendapat wahyu. Kemudian Nabi pada saat itu berusia 35 tahun. Nabi diutus usia 40. Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, ada banjir yang merusak dinding Ka'bah atau bangunan Ka'bah sehingga dindingnya rusak dan rubuh. Kemudian pada saat itu Quraisy sepakat untuk mengumpulkan uang untuk membangun Ka'bah lagi, dengan syarat uang yang mereka sumbangkan uang halal menurut versi mereka di saat itu. Akhirnya mereka kumpulkan uang, ternyata uang itu kurang. Ka'bah dulu bangunannya persegi panjang dia. Tapi ketika mereka sudah kumpulkan uang dan uang itu kurang, mereka membangun Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang, bentuknya kotak. Dan ada Hijri Ismail yang lingkaran yang kita sering lihat, itu namanya Hijri Ismail atau Al-Hatim. Itu bagian dari Ka'bah. Maka pada saat pelaksanaan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pemerintah Saudi tutup pintu-pintu Hijri Ismail. Tidak ada yang boleh sholat di situ. Karena tidak ada sholat wajib dalam Ka'bah. Sholat sunnah boleh. Maka ini bagian yang dari termasuk bagian Ka'bah. Kan persegi panjang dulu. Tapi uang mereka kurang, maka mereka bangun dengan uang yang ada. Kata mereka, kita kasih tanda atau lingkaran, kalau nanti ada uang lagi baru kita bangunnya dengan bangunan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka mengumpulkan uang dan membangun seperti yang kita lihat pada saat ini. Dan Hijri Ismail ini cuma hanya nama. Di situ ada yang bilang itu di situ ada kuburan Nabi Ismail, ada yang kuburan Hajar. Itu cuma hanya cerita. Kita tidak ada argumen yang kuat bahwa di situ adalah makamnya Nabi Ismail. Nggak ada yang tahu. Cuma hanya dalam sejarah saya sampaikan itu ada dalam kitab-kitab. Tapi secara ilmiah terbukti secara sanad sahih bahwa di situ makam Nabi Ismail, wallahu a'lam. Maka kebanyakan disebut Hijri Ismail yang kita kenal, yang populer. Dan juga disebut dengan Al-Hatim. Alif Lam Ha Ta Ya Mim, Al-Hatim. Sebenarnya sejarah Ka'bah dari awal, nanti mungkin kita akan membahasnya juga tentang terkait dengan pembangunan Ka'bah.
Ini Ka'bah siapa yang pertama kali membangunnya? Kan mumpung dalam sejarah kita bahas, kita kasih isyarat sedikit seputar pembangunan Ka'bah. Ka'bah itu dikatakan pertama kali dibangun malaikat. Ada riwayat mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah Nabi Adam. Dan ini pendapat Ibnu Hisham dalam kitab beliau At-Tijan fi Muluki Himyar halaman 102. Beliau mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah Nabi Adam, kemudian 40 tahun baru bangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian Ka'bah ini dibangun beberapa kali. Bayangkan, dibangun ulang, bukan direnovasi. Kalau renovasi banyak. Kita bicara dari pembangunan Ka'bah yang dirubuhkan, dibangun kembali. Ada riwayat mengatakan Ka'bah itu dibangun oleh malaikat, terus dibangun lagi oleh Adam, kemudian dibangun lagi oleh Syith. Syith ini salah satu anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pembangunan berikutnya di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, yang kita sering dengar Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah, tapi meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian di zaman Quraisy yang kita sebut ini, kisah kita ini, mereka kumpulin uang dari halal, kemudian uang itu kurang dan seterusnya. Itu pembangunan Ka'bah lagi di zaman Quraisy. Kemudian dibangun lagi di zaman Abdullah bin Zubair bin Awam. Dibangun Ka'bah lagi. Kemudian terjadi perselisihan dan Ka'bah itu diserang. Kemudian pada saat diserang, Ka'bah itu banyak bangunan yang hancur. Kemudian dibangun lagi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan ada juga ceritanya, kita tidak masuk wilayah itu. Terakhir kali Ka'bah itu dibangun seperti yang kita lihat bentuknya seperti ini di Khilafah Uthmaniyah. Di masa Khilafah Utsmaniyah. Berarti yang pertama kali bangun Ka'bah antara malaikat atau Nabi Adam, yang terakhir di Khilafah Utsmaniyah. Di masa Khilafah Utsmaniyah. Di tahun 1040 Hijriah. Pada saat itu terjadi banjir di Makkah sampai air itu, banjir itu mencapai ada semacam lampu-lampu di dalam Ka'bah. Ka'bah itu kosong. Cuma tiang-tiang saja dan ada hadiah-hadiah dari raja-raja. Dan di situ ada alat-alat yang digunakan untuk bersihin Ka'bah. Itu parfum dan lain sebagainya. Itu hadiah dari raja-raja di Saudi. Di dalam Ka'bah itu sampai dikatakan, anggaplah lampu ini, sampai banjir itu mencapai lampu yang digantung dalam Ka'bah. Berarti sudah rusak, banyak kerusakan. Kemudian wali Mesir di saat itu namanya Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali Basha ini, beliau mengirim utusan untuk dihancurkan Ka'bah, kemudian dirubuhkan, dibangun kembali. Dan memakan waktu setengah tahun, 6 bulan. Ya, beliau kirim orang-orang yang merubuhkan, kemudian dibangun lagi seperti bangunan itu dikatakan ini bangunan terakhir untuk Ka'bah. Sampai detik ini belum terjadi apa-apa lagi, cuma hanya direnovasi sedikit oleh pemerintah. Kemudian di saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, terjadi banjir, kemudian retak Ka'bah dan rubuh, kemudian dibangun lagi oleh Quraisy. Ka'bah itu panjang, tapi ketika dibangun dengan uang yang kurang, berarti nggak sampai lengkap, jadi kotak saja. Ada tanda di situ, yang kita sebut Hijri Ismail. Kemudian pada saat mereka mau meletakkan Hajar Aswad, kan selesai pembangunan, mau mereka meletakkan Hajar Aswad, mereka berselisih lagi. Mereka berebut siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Hajar Aswad yang kita lihat sekarang ini bukan Hajar Aswad yang utuh, lengkap, enggak. Hajar Aswad itu pernah jauh dari Ka'bah 20 tahun. Di zaman Qaramitah dicabut sampai dia teriak dan mengatakan di mana burung ababil. Itu Qaramitah itu bagian dari Syiah Rafidah. Kalau nggak salah Ismailiyah. Dia mencabut Hajar Aswad dari Ka'bah, dan yang ada di Ka'bah itu bukan Hajar Aswad utuh, tapi potongan-potongan kecil. Kalau ada video sudah di zoom itu bisa dilihat. Itu ada sekitar 4 atau 8 potongan dari Hajar Aswad segini sebesar ini. Itu yang ada di Ka'bah. Karena Ka'bah itu Hajar Aswad sudah pernah dicuri, bahkan jauh dari Ka'bah 20 tahun. Dan Hajar Aswad ini awalnya dari surga. Nanti kita akan ceritakan pada saat bicara tentang bagian-bagian yang ada dalam Ka'bah. Kemudian mereka berselisih siapa orang yang akan, atau kabilah mana yang akan meletakkan Hajar Aswad.
Mereka berselisih di situ. Akhirnya mereka mengatakan, ya udah, kalau gini coba kita lihat orang pertama yang akan memasuki Ka'bah, artinya masuk wilayah Masjidil Haram. Biarkan orang pertama yang masuk, dia yang kasih keputusan, menentukan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang pertama masuk Nabi Muhammad SAW. Allah sudah atur skenario-nya begitu. Kemudian mereka berkata, innahu shadiqul amin. Ini orang yang jujur dan amanah. Kan Nabi belum diutus. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan mereka minta kain yang dibentangkan, ya itu kain, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah. Setiap kabilah pegang setiap bagian. Jadi mereka biar semua pegang. Akhirnya yang meletakkan pada saat mereka diangkat semua setiap kabilah, Nabi SAW yang meletakkan Hajar Aswad dengan tangan mulia dari Rasulullah SAW pada posisi Ka'bah, posisi Hajar Aswad yang semula. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Ka'bah ini kita akan kasih sedikit cerita tentang Ka'bah. Ka'bah ini bentuknya kotak seperti yang kita lihat. Tingginya 15 meter. Dan ada 4 rukun Ka'bah yang terkenal. Ada pertama rukun Aswad, rukun Syami, rukun Yamani, dan ada rukun Iraqi. Ada bagian-bagian dalam Ka'bah saya sebutkan. Satu, ada di situ Al-Hajarul Aswad. Ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu berawal dari surga, putih bersih. Gara-gara dosa Adam, manusia maksudnya, anak Adam, jadi hitam. Bayangkan, batu aja berubah jadi hitam gara-gara dosa kita. Dan Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan ulama, kalau Hajar Aswad ini tidak disentuh orang musyrik di masa jahiliyah, orang Islam kalau punya penyakit pegang Hajar Aswad langsung sembuh. Tapi sayang sekali sudah dipegang sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan seterusnya. Ya, halo, halo, masih hidup? Lanjut. Yang pertama Hajar Aswad itu dari Ka'bah. Kemudian yang kedua Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Sekarang pintu Ka'bah itu dibuat dari emas. Ya, ada sekitar beberapa kilo emas yang dibuat untuk pintu Ka'bah. Kenapa dibangun dari emas? Karena emas itu tidak akan berkarat seperti besi dan lain sebagainya, tidak gampang rusak. Kemudian yang ketiga ada mizab. Ada mizab itu yang talang air. Tahu talang air ya, emas itu talang air itu namanya mizab. Mizab itu artinya kalau air di atas Ka'bah itu keluarnya dari mizab itu. Talang air itu, maka orang berebut di bawahnya kalau lagi hujan biar mereka kena air dari Ka'bah, ya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama di situ doa mustajab, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat Hijri Ismail atau namanya yang diberi nama Al-Hatim. Yang kita populer kenal Hijri Ismail, ada nama lagi namanya Al-Hatim. Kemudian yang kelima Multazam, ada Al-Multazam. Kita sering lihat polisi atau laskar yang ada begang, ya, yang menjaga Hajar Aswad biar orang tidak berebut, itu bagian situ namanya Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu sekitar jaraknya 2 meter kurang lebih. Di situ doa mustajab. Saya berkali-kali alhamdulillah di situ saya masuk, sunnahnya kita masuk seperti Nabi SAW, menempelkan dada kita di dinding Ka'bah yang Multazam itu. Tempelkan aja dadamu di situ, terus berdoa. Dan itu semua doa kita di situ, insya Allah mustajab. Bisa antum buktikan nanti. Kalau lagi umroh, Multazam yang diencer, jangan yang lain. Kadang-kadang Hajar Aswad yang dicari. Hajar Aswad itu dikasih isyarat aja dia jadi saksi di akhirat. Ya, kalau kita nggak nyium Hajar Aswad dianggap umrohnya belum sah. Padahal itu bukan rukun. Ya, apalagi sampai berdesak-desakan itu kan nggak boleh dalam Islam. Kemudian ada yang keenam Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu yang ada kaca, yang di situ ada batu yang Nabi Ibrahim berdiri meninggikan pondasi Ka'bah. Kan Nabi Ibrahim lagi bangun Ka'bah, tiba-tiba beliau nggak bisa lebih tinggi lagi untuk bisa meninggikan pondasi Ka'bah. Akhirnya Ismail membawa batu, dikasih ke ayahnya, beliau berdiri di situ. Dan batu itu sampai kakinya beliau berbekas. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa Maqam Ibrahim batu itu dari surga juga. Berarti ada 2. Hajar Aswad itu hadisnya jelas dari surga.
dikatakan oleh para ulama bahwa makam Ibrahim yang disebut dengan batu ya, jangan kirain makam Ibrahim dikirain kuburan lagi. Kan Indonesia bilang makam artinya kuburan. Itu bukan kuburan, itu bekas dari telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dulu sering diusap orang, maka itu agak berhilang ya bekas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu disebut makam Ibrahim dan disunnahkan selepas tawaf salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau tidak bisa, salat dimanapun di masjid 2 rakaat sudah cukup. Itu namanya 2 rakaat sunnah tawaf. Rakaat pertama Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kemudian yang ketujuh, rukun syarqi. Rukun syarqi itu yang ada di sebelah pintu Ka'bah, yang di situ ada Hajar Aswad, itu namanya rukun syarqi. Kemudian yang ke-8 rukun Yamani, yang ke-9 rukun Syami, kemudian yang ke-10 rukun Iraqi, itu nama daerah, nama wilayah, Irak, negara Syam, kemudian Yaman dan seterusnya. Yang 11 itu kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah yang sering kita lihat. Sebenarnya kiswah Ka'bah itu bukan hitam. Dulu mengalami beberapa perubahan. Pernah putih, terus hijau, kemudian berubah sampai sekarang menjadi hitam. Ya, apalagi warna hitam kan gak gampang kotor. Kiswah Ka'bah ini sebenarnya dari emas, dari sutra. Kain Ka'bah ini yang disebut kiswah ini dari sutra murni. Yang di situ ada ukiran, ada tulisan pakai benang itu emas, itu tulisan ayat-ayat Al-Quran, dan ada tulisan ini hadiah dari Raja Fulan untuk Baitullahil Haram atau Ka'bah dan seterusnya. Dan banyak sekali penipuan sekarang, jual kiswah Ka'bah beralasan itu dari kiswah Ka'bah, belum tentu itu betul. Antum kalau umrah pegang kiswah Ka'bahnya itu tebal, besar. Ya. Dan itu orang Arab sana tahu. Karena sekarang banyak pabrik-pabrik yang meniru kiswah Ka'bah dan dijual ke orang bahwa itu kiswah Ka'bah, padahal itu tidak. Itu bukan asli. Maka kemarin pemerintah Saudi belum lama tutup ada pabrik yang buat kiswah meniru kiswah Ka'bah, dijual ke orang dengan harga mahal. Ya. Maka harus berhati-hati dalam hal itu. Kemudian kiswah Ka'bah ini dikatakan yang pertama kali memberi kiswah untuk Ka'bah, artinya penutup Ka'bah dulu, dikatakan Nabi Ismail. Dan ada yang mengatakan pertama kali memberi kiswah kain penutup Ka'bah ini adalah Nabi Ismail. Ada yang mengatakan Adnan, kakeknya Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim, terus sampai Adnan. Kakek Rasulullah yang bernama Adnan itu yang memberi kain atau kiswah penutup Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan Tubba Abi Karb As'ad, beliau itu Raja Himyar. Beliau memberi penutup Ka'bah itu atau kiswah tahun 220 sebelum hijrah. Kemudian dikatakan perempuan pertama yang memberi kiswah Ka'bah di masa jahiliyah namanya Nabilah binti Habbab, ibu daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan pada saat itu bernazar untuk memberi kiswah Ka'bah di saat itu. Kemudian Ka'bah sebelum Islam itu diganti kiswahnya atau kainnya pada hari Ashura. Kiswah Ka'bah itu diganti setiap tahun pada hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Itu sebelum Islam. Ketika masuk Islam diganti pada saat hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Tapi biasanya dari Zulqa'dah atau Zulhijjah sudah mulai diganti, tapi diangkat, tidak dijulurkan semua kiswahnya, seolah-olah itu lagi ihram, bahasannya begitu. Kemudian pada saat hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah baru diturunkan full, ya, itu kiswah Ka'bahnya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kain Ka'bah itu dikatakan 670 kg. 600 karena dia tebal. Kalau antum pegang itu berat, tebal. Dan itu dari harir sutra murni. Kemudian uang untuk membuat kiswah Ka'bah, uang buat benangnya, buat karyawan-karyawannya, semua sampai jadi begini menghabiskan uang sekitar 17 juta rial. 17 miliar rial Saudi. 17 juta rial Saudi. Belum lagi kalau kita cerita tentang Masjid Nabawi, payung-payung mekanik yang ada di Masjid Nabawi itu luar biasa. Dan kecinset untuk
listrik di Masjid Nabawi tidak ada di bawah situ. Adanya jauh 5 km dari Masjid Nabawi. Itu luar biasa. Maka pemerintah Saudi itu kita apresiasi mereka itu melayani Baitullahil Haram dengan sebaik-baik pelayanan. Maka raja dulu disebut raja, sekarang disebut enggak? Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Mereka menghabiskan uang sekitar 17 juta rial Saudi. Itu semua pembayaran untuk karyawan segala macam itu menghabiskan. Dan orang yang kerja sampai jadi kiswah Ka'bah seperti ini 240 karyawan. Semuanya lengkap. Kemudian itu dibuat dari sutra yang murni yang dicelup dengan warna hitam. Seperti yang kita lihat saat ini. Ini sekilas secara singkat tentang kiswah Ka'bah. Kemudian ini tentang bangunan Ka'bah. Selepas itu Nabi SAW berta'abbud atau bertahannuth di Gua Hira. Kan usia Nabi tadi 35 memperbaiki bangunan Ka'bah atau membangun Ka'bah. Kemudian usia Rasulullah SAW 40 tahun, Nabi SAW biasanya berkhalwat atau berta'abbud atau bertahannuth ya di Gua Hira selama 1 bulan. Dalam setahun sekali beliau mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih tersisa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW melakukan hal demikian sebelum Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Gua Hira ini ada di Jabal An-Nur. Tingginya itu di atas puncak, di puncak gunung. Tingginya sekitar 634 meter. Jauhnya dari Masjidil Haram sekitar 4 km. Dari Masjidil Haram jauhnya Gua Hira ini. Kemudian ada pertanyaan di sini. Apa hikmahnya? Ya, kenapa dipilih Gua Hira? Dan kenapa Nabi yang bertahanus di sini bukan orang yang lain? Dikatakan bahwa kakeknya Nabi Muhammad SAW, seperti Imam Ibnu Al-Athir mengatakan kakek Nabi Muhammad SAW Abdul Muttalib orang yang pertama yang suka berkhalwat atau bertahannuth beribadah di Gua Hira mengikuti syariat Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad lebih berhak. Dan Abdul Muttalib salah satu orang yang terpandang, yang paling tua, yang paling dihormati, disegani. Maka yang meneruskan ibadah tersebut adalah Rasulullah SAW. Tapi kenapa di Gua Hira bukan di tempat-tempat yang lain? Kan banyak gunung di Makkah, yang namanya di gunung. Ya, wilayah-wilayah itu banyak gunung. Ada Jabal Abu Qubais dan seterusnya. Kenapa harus di situ? Dikatakan karena dulu Abdul Muttalib suka beribadah di situ. Yang pertama, yang kedua, ada dapat 3 faedah. Kalau duduk di Gua Hira itu dapat 3 faedah, 3 ibadah. Yang pertama berkhalwat, menyendiri, mentadabburi ciptaan alam dan lain. Itu satu. Yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Yang ketiga bisa melihat Ka'bah. Dulu sebelum Ka'bah dibangun lantai 2 ya, atau sebelum ada bangunan di sekitarnya seperti Zamzam Tower dan lain, itu Ka'bah kalau kita di Gua Hira, kita lihat Ka'bah. Kelihatan. Maka orang kalau naik di Gua Hira, Zamzam Tower kelihatan. Menara Zamzam Tower-nya itu kelihatan. Kalau kita di Gua Hira naik dari atas tuh, antum kelihatan. Maka sebelum ada bangunan, Nabi SAW bisa melakukan 3 hal. Berkhalwat, beribadah, yang ketiga bisa melihat Ka'bah ketika beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah mencapai usia 40 tahun didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Dan faqala lahu iqra. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi? Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Saya orang yang tidak dapat membaca. Kenapa? Nabi ini orang ummi. Jangan kita nyeleneh gitu kan. Ada orang bilang, mana ada Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi yang ngomong bukan kita. Dan Nabi yang bilang, ma ana biqari, saya tidak bisa baca, saya nggak bisa nulis. Maka itu kita harus memahaminya, hikmahnya Nabi jadi ummi. Karena Al-Quran yang dibawa Rasulullah itu wahyu. Jadi kalau Nabi SAW membawa Al-Quran kepada orang Quraisy, mereka akan mengatakan, kalau orang pintar baca, pintar nulis, kamu pasti baca kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab dan seterusnya. Jadi mereka punya, kamu ini sudah pintar bisa baca. Mungkin kamu mengarang Al-Quran itu dari bacaan-bacaan kamu yang lama. Sedangkan Allah buat Nabi ummi, nggak bisa baca. Artinya apa? Polos.
Jadi diisi oleh Allah langsung melalui wahyu. Jelas? Itu salah satu hikmahnya. Dan setiap guru, kalau antum belajar kepada guru bisa benar bisa salah, betul nggak? Halo? Kita punya guru kita bisa benar, bisa salah. Tapi kalau guru kita wahyu, beda. Benar semuanya. Maka in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan kalimat dari dirinya sendiri. Ma yalfidhu. Nah, Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai istrinya dituduh berzina, Nabi diam, nggak berani komentar. Ya, nggak ada wahyu. Nabi nggak tahu apakah dia bersalah atau tidak. Nabi nggak berani. Walaupun hati Rasulullah, hati kecilnya, yakin sama Aisyah, istrinya. Tapi Rasulullah tidak berani. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. Kayak kita ini suka ngomong sekate-kate gitu katanya. Kata orang Betawi, sekate-kate ngomong. Seenak-enaknya dia ngomong. Dia nggak tahu ilmunya, dia nggak paham, tapi ikut campur. Ya sekarang kan lucu. Kadang-kadang kalau ditanya masalah agama, yang artis baru hijrah kemarin, orang yang baru ngaji 1-2 kitab. Jadi persoalan di balik itu banyak kesalahan dan kerusakan. Itu yang disayangkan saat ini. Jadi kalau kita nanya ulama, kita punya ulama, masya Allah hebat-hebat. Tanya kepada yang ahli, itu akan jelas dan tuntas jawabannya. Sekarang kita dengar ini bilang boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini nggak boleh. Jadi bingung masyarakat awam. Yang mana yang benar sih? Kan semua dibilang ustad, tapi ada ustad-ustazan. Ya, ada ustad yang beneran, yang berilmu, ada yang ustad yang cuma 2-3 hari baca kitab jadi ustad, itu kan yang berbahaya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini mengatakan aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril alaihissalam mendekap Rasulullah SAW, ya, dengan keras, ya, dhammahu ilaihi dhammatan syadidah. Jibril mendekap Rasulullah dengan keras. Kemudian dilepas lagi. Wa qala lahu iqra. Nabi mengatakan, saya tidak bisa baca. Kemudian didekap lagi, dilepas lagi. Ujung-ujungnya kata Jibril alaihissalam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Itu 5 ayat pertama turun surat Al-Alaq, bukan surat Al-Alaq semua. Ulama mengatakan 5 ayat pertama saja yang turun, bukan ayat surat Al-Alaq semua, tidak. 5 ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril melepas Nabi SAW, wa huwa yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah. Pada saat itu Jibril alaihissalam langsung melepas Nabi Muhammad SAW dan dia mengatakan, ya Muhammad, kamu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada Nabi SAW ila zawjatihi yartajifu fu'aduh wa qassa 'alaiha ma hadath. Nabi SAW beliau pulang kembali menjumpai istrinya dalam keadaan gemetar hati beliau, sampai dikatakan bukan tubuhnya, yartajifu fu'aduh, sampai bukan ke anggota tubuhnya, ke hatinya juga ikut gemetar. Saking beliau SAW mengalami hal yang luar biasa. Karena ini baru pertama kali Nabi bertemu dengan Jibril secara langsung. Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap bisa balikin bumi itu, bisa diangkat, diturunkan. Itu kaum Nabi Lut alaihissalam dulu, mereka pada saat diazab oleh Allah, dikatakan Jibril mengangkat mereka sampai ke langit. Luar biasa kekuatan Jibril. Diangkat sampai ke langit, sampai terdengar teriakan-teriakan manusia dan suara anjing dan binatang, sampai diletakkan kembali. Dan di situ ada yang kita kenal Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Menjadi laut mati. Kenapa? Tidak ada tanda hidup. Karena kandungan garam tertinggi ada di laut mati. Maka orang kalau berenang di situ ngambang di atas air. Karena kandungan garam tertinggi ada di laut mati itu. Dan di situ tidak ada tanda kehidupan. Sayang sekali tempat orang diazab, orang datang berwisata. Halo? Nah, itu kita berwisata, foto-foto. Padahal Nabi bilang, kalau kalian masuk tempat mereka yang diazab, masuk dalam keadaan takut, masuk dalam keadaan sedih, nangis. Ini masuk dalam keadaan apa? Telanjang pula, selfie lagi. Bayangin kalau Jibril ulangi lagi, sekali lagi mereka ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ana enggak ikut campur ya, wallahu a'lam ya. Kalau diulang lagi contoh, ya, yang pertama dilakukan, ya biasa kan ada ulangan gitu kan. Ya, kalau diulang kita ada di sana, hati-hati. Maka tempat mereka yang diazab, hati-hati, hindari. Jangan sampai masuk ke lingkungan itu. Kalau masuk, kata Nabi, masuk dalam keadaan nangis.
Kenapa? Itu mereka diazab. Ini bumi pernah kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut kena azab dari Allah. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi SAW kembali kepada istrinya, gemetar beliau, kemudian sampai dikatakan gemetar hatinya, kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi pada diri beliau. Akhirnya istri Rasulullah itulah perempuan yang hebat. Suami pulang, ada masalah, istrinya langsung menerima dengan baik, dengan lapang dada. Biarkan dia bercerita dulu, baru istrinya komentar, oh kamu orang baik, kamu gak pernah berbuat jahat, kamu menyambung tali silaturahim, membantu orang yang susah, ini begini. Diceritakan kelebihan suaminya. Kamu itu bukan sesuatu yang buruk. Tenangin hati dulu. Nabi mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Ya ayuhal muzammil, ya mudaththir, selimuti aku. Kenapa? Saking gemetar beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah, kamu ini orang baik, tak pernah berbuat jahat sama orang. Coba kalau istri, ini kasusnya istri Khadijah. Coba kalau istri kita baru pulang, panik, apalagi musibah hari ini kamu ke bawah. Nah itu kan beda, bestinya sekarang beda sekarang. Kita pulang ada masalah, ya Tuhan, habis kita. Di luar dimarahin, di dalam dimarahin. Jadi bingung kita mau tinggal di mana. Dan ujung-ujungnya nomor HP istrinya nomor rumah baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal baru masuk surga udah langsung diazab. Ya, luar biasa. Jadi istri Rasulullah Sayyidah Khadijah menyambut beliau dengan baik, memberikan kesempatan Nabi SAW bercerita, kemudian menenangkan hati suaminya. Ini kalau kita pulang, itu istri kita harus melakukan hal yang sama. Kalau ada musibah, anak tadi ketabrak mobil, atau ada musibah dengan tetangga, musibah keluarga, suami baru pulang kerja, kasih kesempatan ganti baju dulu, mandi dulu, rapi-rapi dulu, makan dulu, baru boleh bercerita. Ini suami baru buka pintu, nangis langsung, mereka panik. Ada apa ini? Di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan, suaminya pulang dari perpergian jauh. Kemudian pada saat pulang anaknya itu meninggal dan ditutup kain sama ibunya. Karena udah meninggal ditutup pakai kain. Akhirnya suaminya nanya, gimana anak? Alhamdulillah sudah istirahat. Ya kan istirahat adalah berjumpa dengan Allah. Kalau di dunia nggak ada istirahat, Pak. Akhirnya ya suaminya menerima, anak lagi istirahat, ya udah alhamdulillah. Kemudian suami dihidangkan makanan, rapi-rapi segala macam, sampai suami ajak istrinya berhubungan, mau juga. Padahal anaknya lagi meninggal, mayatnya masih ada tuh. Akhirnya habis mereka berhubungan, istrinya nanya, kalau kita ada amanah, titipan, dan orang itu minta mengembalikan amanah dan titipannya lagi, marah enggak? Ya enggak lah, orang punya dia bukan punya kita. Allah sudah titip anak dan sudah diambil. Marah dia. Gimana ini kamu biarkan aku makan, nikmatin hidup sampai berhubungan, anak saya meninggal kamu nggak ngomong. Akhirnya beliau cerita kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW langsung mendoakan mereka. Ternyata dari hubungan malam ini Allah anugerahkan keturunan berikutnya semua menjadi penghafal Quran. Itulah karena apa? Seorang istri menjadikan rumah tempat nyaman buat suami. Maka sekarang kenapa banyak persoalan rumah tangga? Karena mohon maaf salah pilih pasangan. Kan orang kalau sering nanya sama saya, istri saya begini, suami saya begini, tukar tambah saya bilang. Astagfirullah. Ya. Jadi kenapa? Persoalan karena kita memilih pasangan kita bukan dilandasi dengan agama dan akhlak. Karena dia orang pintar bisa cari duit, karena dia orang kaya, karena urusan duniawi. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, perempuan dinikahi karena 4 hal. Pertama kecantikannya, keturunannya, karena agamanya, ya, dan lain sebagainya, nasabnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, carilah wanita yang punya agama. Kalau tidak, taribat yadak. Kalau tidak engkau dapat wanita yang solehah, engkau akan merugi. Luar biasa. Taribat yadak itu dalam bahasa Arab artinya iltasaqat biturab, nempel dengan tanah. Kalau kita nempelkan tangan kita di tanah, nggak ada yang di bawah, cuma kotor doang. Dan Nabi bersabda, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, segera nikahkan kepada anak kalian. Kalau tidak, terjadi kerusakan besar di muka bumi. Orang beriman kalau menikahi anak kita, kalau dia mencintainya, akan memuliakannya. Kalau dia membencinya, dia tidak akan menzaliminya. Nikah itu bukan cepat, tapi tepat. Buru-buru nikah,
ujung-ujungnya terjadi banyak perselisihan, banyak kerusakan. Perbaiki dulu diri kita, benahi dulu urusan kita. Cari dulu kerja. Kenapa? Biar memberikan makanan yang halal, nafkah yang Allah wajibkan kepada keluarga kita. Kadang-kadang anak muda buru-buru nikah, takut fitnah. Lah, ulama dulu Imam Nawawi usia 46 meninggal, gak nikah-nikah, gak kenapa-kenapa kok. Ente kenapa baru usia 20 tahun keburu-buru nikah? Karena sekarang Syekh banyak fitnah. Ente kerja? Enggak. Terus ente mau nikah mau ngapain? Memang urusan nikah itu urusan malam, siang hari lebih berat. Terus ente kalau nikah, kasih istri kamu makan angin, makan ikhlas? Gak ada. Dia di rumah orang tuanya dimuliakan, masa di rumah kamu hinakan? Kan gak pas. Maka berikan anak kita kepada orang yang benar-benar punya tanggung jawab. Orang yang jaga sholatnya, orang jaga ibadahnya, yang memuliakan ibunya. Karena dia sebagaimana memuliakan ibunya perempuan juga, dia akan memuliakan anak kita. Dan seorang laki-laki harus memahami ketika Anda menikahi seorang wanita, dia dulu punya ayah, punya adik, punya kakak, itu laki semua. Pada saat dia pindah ke rumahmu, engkau harus menggantikan sosok ini semua untuk dia. Dia melepas ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, bibinya, tantenya, omnya. Semua dia lepas demi kamu. Dia tinggal sama kamu. Kau tidak muliakan, kau tidak berikan hak dia. Berarti kamu orang jahat. Kamu gak punya agama. Kenapa? Karena dia meninggalkan semua. Ente bilang jangan ke rumah ayahmu, dia harus nurut. Jangan bersedekah, dia harus nurut. Jangan puasa sunnah, dia harus nurut. Bayangkan. Maka Anda harus menggantikan ayahnya, sosok ayahnya Anda digantikan. Sosok ibunya, sosok adiknya, kakaknya, pamannya, tantenya. Kenapa? Ente harus gantikan itu semua. Kalau bisa menggantikan, silakan nikahi. Kalau tidak bisa menggantikan, jangan menikahinya. Kenapa? Beban di dunia ringan, tapi beban di akhirat lebih berat lagi. Kalau kita menghadap Allah, tanggung jawab kita gimana ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha hebat. Suami pulang gemetar, ketakutan, ditenangi dulu. Suami kita pulang gemetar gitu, maaf nabrak kucing atau nabrak apa. Kan di Indonesia kita punya agak bersih-bersih beda. Kalau nabrak kucing harus turun di kafanin pakai kaos kita, itu nggak ada. Ente kalau sengaja itu baru dosa. Tapi kalau kita nggak sengaja nabrak kucing, ambil aja, kubur aja atau di tempat mana biar nggak ada baunya saja. Selesai urusan. Tapi sekarang ya ketakutan, pasti ada terjadi musibah. Kaosnya dilepas, jalan nggak pakai baju. Kenapa? Biar kuburin itu kucing. Almarhum Masya Allah mulia banget. Kucing itu mulia banget. Jadi gini, dia binatang makhluk Allah. Kalau antum sengaja dosa, ya istighfar taubat. Tapi kalau antum tidak sengaja, ya tinggal ambil aja, kubur aja di tempat gali, masukkan. Kenapa? Karena nanti ada bangkainya, bau dan lain mengganggu banyak orang. Itu saja selesai. Tapi kadang-kadang persepsi orang itu, wah musibah besar. Saya pernah lagi mundur motor, nabrak kucing di depan rumah, ya di gang. Saya nggak lihat, ya namanya kalau anda lihat binatang masa kita bunuh dia nggak bersalah. Akhirnya saya berangkat, pas saya pulang ada ibu-ibu bilang tuh, ya Allah terjadi masalah. Kenapa? Ini nabrak kucing tadi pas berangkat. Nah, saya kan nggak tahu, nggak sengaja. Akhirnya disuruh saya harus ganti, pakai baju saya, lepas baju untuk kuburin dia. Lah lepas gamis gimana itu saya lepas gamis? Kalau lepas gamis kelihatan semua. Pakai celana pendek repot. Nah itu kan kesalahan. Jadi kalau kita, nah itu seorang istri harus hebat. Bagaimana dia bisa mencari situasi, kapan bisa menasihati suami, kapan kita apa, itu harus ada ilmunya juga dipelajari. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW menghadap kepada Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Beliau bernama Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza, anak paman dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ini orang yang punya ilmu dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kita sekarang sebut orang yang punya ilmu pengetahuan tentang agama Nasrani dan lain sebagainya. Kemudian membawa Rasulullah menghadap kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian dia bilang, wahai Waraqah, dengarkan dari saudaramu ini. Dengarkan dari Muhammad SAW. Akhirnya Nabi bercerita, apa kata Waraqah bin Naufal? Hadha huwa an-namusu alladhi unzila ala Musa. Inilah namus. Namus itu diartikan Jibril alaihissalam. Inilah yang
bertemu dengan kamu kemarin di Gua Hira itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, dan beliau membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah dan sudah meyakini bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Tapi sayang sekali Waraqah bin Naufal meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah untuk banyak orang. Maka Nabi SAW mengatakan Waraqah bin Naufal ini masuk ke dalam surganya Allah dan memiliki 2 kebun, ya, atau 2 taman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bercerita tentang wahyu. Ada beberapa wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW, dan kita lanjutkan tentang dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Sudah azan Isya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.